Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha Nasional. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Duha Nasional di kota-kota Anda. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA, program penerbit penghafal Al-Quran. Kalau Allah udah bilang kun, ya jangan kata satu minggu satu rumah ya. Yo, orang bunga tabungan sangat mudah. Itu dapat beli di kantor pos sampai di kampung-kampung Syar'i. Semua boleh punya. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiatifkan orang-orang untuk bersolat duha. Kalian minta kerjaan, beli kerjaan yang barokah. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Majelis Duha Nusantara. Untuk jadi orang kaya yang sesungguhnya, dan jangan takut cara ini, cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Untung soruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kita bisa ditolong Allah dengan banyak-banyak menolong yang lemah. Dan kita juga bisa diberinya rizki dengan banyak-banyak menolong yang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Siapa orang yang mau bersedekah kemudian dijaga dirinya, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, kemudian dia benerin janji Allah, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, Allah akan mudahkan jalan-jalan buat dia. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ
sedekah itu selain mengundang rizki Allah Subhanahu wa taala, ia juga akan membebaskan pelakunya dari sentuhan api neraka dan akan mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Ittaqun nara walau bisyikki tamratin." Pelihara dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh kurma. Dalam hadis lain pun Rasulullah bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatasu." Sungguhnya sedekah itu dapat meredam amarah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah pelakunya daripada su'ul khatimah. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di kuliah online, hanya di wisatahati.com. Ibu berkenan, tolong doakan Malik agar terbebas dari lilitan hutang ini, Ibu. Pasti Ibu doakan. Dalam satu kesempatan mengajarkan tentang matematika sedekah dasar ya, matematika dasar sedekah, saya sering mengajukan contoh kisah Imam Hasan dengan rotinya. Karena kisah ini sempurna mengajarkan tentang matematika sedekah. Pada suatu hari Imam Hasan memanggil pembantunya dan bertanya, punya apa kita yang bisa kita makan pada hari ini? Pembantunya bilang, nggak ada yang kita bisa makan kecuali hanya satu potong roti yang kalau kita makan jadi seorang sebelah alias ya setengah-setengah. Kata Imam, kalau begitu mendingan bawa keluar itu roti, bagikan kepada siapa yang lebih membutuhkan daripada kita, yang lebih lapar daripada kita. Lihat, kita kan nggak begitu kan. Kalau roti tinggal satu, ya makan aja buat kita, jangan ngapain kita bagi orang. Karena prinsip kita berbeda. Kalau prinsip si Imam, kalau pengen cukup, apa yang kurang sedekahin. Kalau kita enggak, kalau masih kurang, jangan pernah merasa cukup. Kira begitu. Atau kalau masih kurang nggak bisa kita bersedekah. Nah, karena prinsip kita beda sama si Imam, ya kita hidup kurang melulu. Si pembantu pergi. Begitu si pembantu pergi, si Imam kedatangan tamu nih 6 orang. Begitu tamunya duduk 6 orang, Allah kirim lagi tamu yang berikutnya, yang membawa roti 2 biji. Begitu Imam nyambut, Imam ini roti buat Anda dan buat pembantu Anda. Dilihat, cuma 2 nih, sedangkan Allah memberikan janji, siapa yang ngasih 1, manja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha, dia bakalan dapat 10 kali lipat. Lalu si Imam mengatakan, ini roti bukan buat saya. Tanpa dia mengatakan, karena cuma 2. Dia cuma bilang, ini roti bukan buat saya. Si tamu itu bersikeras mengatakan, buat Anda kok. Dan buat pembantu Anda, karena Anda cuma berdua. Enggak, ini bukan buat saya. Dipulangin tuh. Dalam keadaan bingung, pulanglah si tamu ini. Dan berpikir, kenapa si Imam menolak ya? Apakah mungkin karena ada tamu di rumahnya? Baik dah, kalau gitu aku tambahin. Dia tambahin tuh 8, sehingga jumlahnya menjadi 10. Begitu dia tambahin 8, dia balik lagi dan dia katakan kepada si Imam, Imam, kali ini tidak salah alamat deh. Ini buat engkau. Dilihat, dihitung 10. Apa kata Imam? Sodaqta, ya benar. Ini baru tidak salah alamat. Peristiwa ini dilihat loh oleh para tamunya tadi yang sebelumnya itu tamunya itu mengatakan kepada si Imam tidak baik menolak rezeki. Tapi kata si Imam, bukan aku menolak rezeki, tapi rezeki itu bukan untukku.
Nah sekarang barulah para tamu itu tahu jawabannya. Kenapa imam mengatakan seperti itu? Coba dihitung ya dengan cermat. Tadi kan rotinya 1 toh, sedangkan imam berdua, nggak cukup kan? Dia bagi keluar. Ternyata dapat 10. 10 kita lihat nih, tamunya kan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 4. Dimakan 1 masih imam, tinggal 3. Dimakan 1 sama pembantunya, tinggal 2. Yang 2 ini dipulangin lagi ke lemari. Jadi berapa tuh di lemari? Jadi 2. Imam kenyang, pembantunya kenyang, dan tamu 6 orang yang datang hari itu bisa dijamu oleh imam dengan roti tersebut. Tamu itu dan juga kita menjadi paham, keyakinan memang akan membuat kita menjadi berbeda. Sedekah betul-betul akan mengundang datangnya rezeki 10 kali lipat lebih banyak, atau bahkan lebih dari yang Allah janjikan kepada kita, 700 atau bahkan tidak terhingga. Imam Al-Ghazali punya ayah ya. Begitu kisah yang saya terima dari para guru. Kisah ini mirip dengan kisah Imam Hasan dan rotinya. Nah, suatu hari ayahnya Imam Ghazali ini bersedekah 1 roti. Nah, kemudian dia masuk masjid. Ketika dia masuk masjid ada yang nganterin roti 8 biji. Ditolak sama ayahnya Ghazali. Apa kata ayahnya Imam Al-Ghazali? Maaf, ini roti mestinya 10. Orang ini ketawa karena dia ngantongin tuh 2 bijinya. Apa kata si tamu? Kau tahu aja sih kalau saya sebenarnya niat 10 tapi ya disisain 2 gitu. Tapi ternyata Imam Al-Ghazali punya ayah tahu bahwa mestinya 10 nih roti. Sebenarnya bukan karena dia tahu itu nyimpen 2, bukan. Tapi karena dia tahu Allah ngejanjiin 10 kali lipat bayaran buat mereka yang bersedekah. Memang sedekah kelihatannya kita mengeluarkan benda, tapi sesungguhnya kita mengumpulkan benda. Dengan sedekah itu harta jadi bertambah, rezeki jadi murah segala macam. Dan kan dari hadis apa itu 1 dirham kita sedekah jalan Allah akan dikembalikan 70 kali lipat. Alhamdulillah sekarang kita memiliki aset. Kurang lebih ada 30 miliar dengan banyak membuat kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi alhasil dengan membuat kegiatan-kegiatan sosial itu, justru kantor-kantor cabang kami yang kebetulan bergerak di bidang usaha valuta asing semakin tahun semakin bertambah lebih cepat ketimbang ketika kami belum mengenal artinya the miracle of giving tadi itu. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah. Dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu. Bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunianya. Darul Quran, insya Allah kita wujudkan bersama-sama.
Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah, saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar. STMIK Antarbangsa berkomitmen membangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Masih ingat kisah tentang Imam Hasan dan roti? Dan itu kan ada pembantunya tuh, ada khadimnya kan. Nah, pada satu saat Imam Hasan menyuruh si pembantunya ini menghadiahkan 10 butir telur ya kepada kerabatnya, kepada tetangganya. Dia bagikanlah nih 10 butir telur. Begitu 10 butir telur dibagikan, sesuai dengan keyakinan Imam Hasan dan keyakinan kita bahwa Allah Maha menepati janjinya, bahwa siapapun yang bersedekah kepada Allah tidak akan Allah kecewakan, Allah akan ganti 10 kali lipat lebih banyak. Datanglah nih satu keranjang telur yang sudah dihitung sama Imam Hasan, ternyata jumlahnya 90. Dipanggil nih pembantunya. Tadi bukankah saya menyuruh kamu memberi 10 butir telur? Betul ya Imam? Terus kenapa ini yang datang 90 butir telur, harusnya kan 100? Si pembantu tertawa, dia bilang minta redonya Imam. Yang satu itu saya makan karena saya pikir ada busuk. Subhanallah, sampai kayak gitu coba. Terus ada pemirsa yang bertanya, barangkali ada jemaah yang bertanya, wah ya mas sampai segitunya sih? Kan pembantu yang makan juga itu kan sedekah. Bukan, kalau si pembantu itu makan, kewajiban si majikan dong. Kenapa sampai dia kasih, kan mestinya begitu. Subhanallah. Persoalan ya, yakin nanti dia yakin urusan Anda. Tapi kalau saya sih yakin betul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah emang gak pernah membohongi, dia punya janji. Ada dua anak muda, yang satu kepengen motor dan yang satunya pun sama-sama kepengen motor. Tapi dua-duanya menempuh cara yang berbeda. Yang satu dia nabung dari dia punya gaji 100.000 per bulan. Dia ngincer apa? Dia ngincer DP supaya dia bisa ngumpulin 1 juta. Kalau sudah ngumpul 1 juta, dia mau bawa ke leasing, kemudian bisa dia ambil dia punya motor baru dan dia pakailah motor itu. Dapatkan dia motor, tapi jadi masalah dia kemudian kredit. Nah sementara si pemuda B, dia taruh keinginan motor itu di atas sejadah, dia sholatin tuh duha. Kemudian dia tahu kalau ini motor harganya 10 juta, maka dia cukup bersedekah 1 juta karena Allah menjanjikan 10 kali lipat. Artinya nggak perlu sih sebenarnya kita keluar 10 juta, kita keluarin aja 1 juta. Kalau sedekah kita sudah mencapai 1 juta, maka hajat kita yang nilainya 10 juta rupiah itu insya Allah Allah akan penuhi. Keyakinan anak muda ini, kalau tidak uang yang Allah kasih, maka Allah akan kasih motornya, kira-kira begitu. Dan ini terjadi, banyak terjadi seperti ini. Orang-orang yang kemudian memahami janji Allah itu tidak pernah meleset, ya dia beli daripada dia nabung buat DP toh. Nah kemudian dia sedekah 100. Nggak nyampe 10 bulan ya kan, hitungannya harus 10 bulan kan. Begitu 10 bulan kan dapat 1 juta tuh. Nggak nyampe berapa bulan lagi tuh dia jalan, dia nikah. Gitu dia nikah, kata mertuanya, ini motor nggak dipakai, kalau mau pakai silakan. Dia ingat, oh ini jangan-jangan karena sedekah dia ya, kemudian walaupun ini motor mertua ya, tapi kan dia tetap pakai.
motor leasing kan juga tetap pakai kan, tapi harus bayar. Kalau motor mertua kan enggak. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya dunia ini dihuni oleh 4 macam manusia. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya, orang tersebut berbuat kebaikan seperti bersedekah, menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Tentunya pahala yang disediakan Allah sangat besar buat orang tersebut. Golongan yang kedua, kata Nabi, seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang banyak seperti orang yang pertama. Orang tersebut selalu meniatkan dirinya, apabila Allah berikan rezeki kepada yang cukup, dia akan melakukan bermacam-macam kebaikan seperti orang yang pertama. Dia akan bersedekah, melakukan hal-hal yang baik dengan hartanya. Kata Nabi, orang yang kedua ini pun dengan niatnya diberikan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Subhanallah. Oleh karena itu, bagi mereka yang saat ini belum memiliki harta, dapat melakukan apa saja untuk bersedekah. Mungkin dengan cara menjual barangnya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunanya safety belt ini untuk melindungi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah itu jangan tunggu kita bermasalah. Karena dengan sedekah itu seperti safety belt buat kita. Sedekah kata Rasulullah tatfa'ul bala, akan bisa menolak bala. Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berekreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. Alhamdulillah, PPA Darul Quran telah menggulirkan program mobil Quran. Program ini terwujud karena Anda. Ya, karena sedekah Anda. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Berpisah. Kalau mau hafal Al-Quran itu mudah. Kita tinggal baca satu. Kalau mau sholat, dua atau yang wajibnya dan sunnahnya. Iza waqa'atil waqi'ah. Allahu Akbar. Besoknya lain lagi 7 hari panjang. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'il kasibah. Ghafiratun rafi'ah. Idza rajjatil ardu rajja. Babussatil jibalu bassa. Makanat haba'an mumbassa. Kuntum azwajan salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok. Untuk informasi, klik www.wisatahati.com.
Tahu permainan catur? Bagaimana kuda berjalan di dalam permainan catur? Bukannya lurus kan, tapi L. Bagaimana peluncur berjalan? Bukan muter-muter kan, tapi miring. Bagaimana saya misalkan seorang raja, di samping kiri saya Perdana Menteri, kanan saya peluncur, lalu di depan saya berbaris pion yang belum berjalan satu langkah pun. Apakah saya sebagai rajanya di dalam catur? Boleh gitu, melompati pion karena saya raja? Gak boleh. Karena permainan catur mengatakan kalau raja mau jalan, jalanin dulu dong pionnya, baru kemudian jalan raja. Lagian ngapain juga si raja jalan kan? Dia dalam keadaan yang belum terdesak dan belum perlu bergerak. Tapi itu peraturan catur berlaku kalau kita main caturnya berdua. Kalau kita main caturnya sendiri, bebas kan? Kuda kita mau bikin lompat-lompat dan dalam keadaan yang lurus jalannya. Kemudian peluncur kita bikin muter-muter. Raja ribet betul nih, pion belum ada yang jalan, masa nungguin pion jalan padahal saya raja? Boleh dia lompat. Itu kalau kita main catur sendiri. Ketahuilah, Allah itu satu-satunya pemain di dunia ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Salah satu yang menikmati hidangan Allah, bahwa Allah lah yang mengatur ini adalah mereka yang percaya. Allah itu benar-benar bisa membantu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa kalau ingin dibebaskan kesulitan dia dari seorang mukmin itu, dalam manakala si mukmin itu mau membantu membebaskan kesulitan orang lain. Allah atur dah tuh nanti segala cara, segala upaya yang membuat orang ini kemudian menjadi terbebas dari kesulitannya. Ada seorang yang memiliki hutang 100 juta rupiah, dia datang ke seorang mu'alim, ke seorang ajengan, ke seorang kiai. Lalu oleh si kiai ini diminta untuk sedekah. Hari itu tidak ada duit kecuali 100.000 rupiah, dan 100.000 rupiah itulah yang dia sedekahkan kepada sang kiai. Pulang dari situ tanpa dinyana dia ketabrak. Ketabrak sama siapa? Ketabrak sama pengusaha yang apa istilahnya ya, usahanya itu sama dengan dia. Cuma bedanya si pengusaha yang nabrak itu masih jaya, dia udah game over. Subhanallah, kejadian itu yang membuat utangnya jadi lunas. Karena di kemudian hari si pengusaha ini ya kemudian men-switch ya, menukar. Dia bayarin utang si fulan ini dengan si fulan ini memberikan marketnya kepada dia. Lihat, hebat betul cara Allah mengatur. Kok bisa gitu loh? Dari sekian ribu atau sekian banyak kendaraan, kenapa orang ini yang nabrak? Itulah, kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaknya bakal terjadi. Nah, tinggal kita dah. Nah, kita ya kadang-kadang kita nggak mau sih diatur oleh Allah. Allah mengatakan ya sudah sedekah, tapi kita nggak mau sedekah. Kita bangun malam, kita nggak mau bangun malam. Ada mahabbah orang tua, ada duha, ada sholat hajat, ada baca Quran, kita nggak mau. Ya sudah, Allah tidak menurunkan pertolongannya kecuali memang apa saja sudah digariskan untuk manusia itu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan kita berkenan mengundang pertolongan Allah lewat jalan-jalan yang mau dikehendaki. Saya Ani dari Indocard. Saya ingin memberitahukan bahwa kartu kredit Bapak sudah jatuh tempo. Sudah 3 bulan Bapak menunggak membayar minimal charge. Karena kami harus menarik kembali mobil Bapak. Menurut perhitungan kami, uang cicilan Bapak sudah tidak bisa menutupi cicilan yang sudah 5 bulan Bapak tidak bayarkan pada kami. Saya mewakili kawan-kawan semua mau minta kebijaksanaan masalah uang pesangon, Pak Malik. Harta Bapak yang kamu ambil sudah banyak, sudah melebihi hak waris kamu. Bapak tidak mau Farid dan Ani nggak kebagian apa-apa. Kalau kamu nggak becus dagang, ya nggak usah dagang. Pak, kalau nanti saya dapat rezeki, pasti saya kembalikan, Pak. Uang yang Bapak beri sama saya, semuanya bukan untuk foya-foya buat dagang, Pak. Tapi sekarang saya sedang sial, Pak. Ya sudah. Kalau bisa kembali, alhamdulillah. Kalau enggak, ya hitung-hitung uang hilang.
Kalau begini terus-terusan, Ismi gak tahan, Mas. Dalam sehari 2 debt kolektor mendatangi Ismi, membentak-bentak dan meneror Ismi. Ismi gak bisa lagi menemani Mas. Ismi mau pulang aja ke rumah Bapak. Ismi mau minta cerai, Mas. Apa kamu tega meninggalkan saya dalam keadaan seperti sekarang? Percuma aku meneruskan hidup ini. Semua orang melecehkanku. Orang tuaku, istriku yang seharusnya membangkitkan semangatku, malah minta cerai hanya karena takut terseret dalam sangkutan hutang-hutangku. Semua menyakitkan perasaanku. Kalau hidup sudah tidak punya arti, buat apa aku hidup? Akhiri saja, dan segalanya akan selesai. Tuhan melarang, tapi tidak memberikan jalan. Tuhan tidak berpihak kepadaku, tidak memberikan solusi untuk menyelesaikan segala problematiku. Buat apa hidup diteruskan kalau hanya untuk menyenangkan tetanggaku yang menguncikan aku? Kedatangan Malik ke sini bukan meminta uang agar bapak dan ibu bisa melunasi hutang-hutang Malik, tidak. Kedatangan Malik sini ingin minta maaf. Kalau kita dagang sambil kita bersedekah, maka 10 kali lipat akan lebih cepat lakunya, dan 10 kali lipat akan lebih banyak hasilnya. Saudaraku, perbanyaklah bersedekah untuk mengiringi doa dan ikhtiar. Ketika bersedekah, nawaitu sedekahnya lillahi ta'ala. Doanya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan atau hajat masing-masing. Hajat dunia, keluarga, pekerjaan, anak, atau yang lainnya. Insya Allah makbul. Kalau nggak ada duit, bagaimana untuk bersedekah? Pasang niat untuk bersedekah. Sebab niat seorang mukmin tidak pernah akan sia-sia. Dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan buat dirinya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya dunia ini dihuni oleh 4 macam manusia. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya, orang tersebut berbuat kebaikan seperti bersedekah, menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Tentunya pahala yang disediakan Allah sangat besar buat orang tersebut. Golongan yang kedua, kata Nabi, seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang banyak seperti orang yang pertama. Orang tersebut selalu meniatkan dirinya, apabila Allah berikan rezeki kepada yang cukup, dia akan melakukan bermacam-macam kebaikan seperti orang yang pertama. Dia akan bersedekah, melakukan hal-hal yang baik dengan hartanya. Kata Nabi, orang yang kedua ini pun dengan niatnya diberikan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Subhanallah. Oleh karena itu, bagi mereka yang saat ini belum memiliki harta, dapat melakukan apa saja untuk bersedekah. Mungkin dengan cara menjual barangnya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa setiap saat untuk diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersedekah, terutama pada saat-saat yang mustajab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam, dimanapun Anda berada. Nangis saudara, nangis nanti. Begitu ketemu ayat sampai nih, ayatnya nyampe. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional.
hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah. Dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu. Bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunia. Darul Quran, insya Allah kita wujudkan bersama-sama. Paling tidak kalau terjadi apa-apa, Malik sudah sempat minta maaf sama bapak dan ibu. Itu saja. Kalau Bapak dan Ibu berkenan, tolong doakan Malik agar terbebas dari lilitan hutang ini, Ibu. Pasti Ibu doakan. Ketika kita punya kesulitan, kalau kita hanya bertanya kepada otak kita, bertanya pada kemampuan kita, akhirnya kita lebih sering menjadi orang-orang yang berputus asa. Cobalah kita kembali kepada Allah. Kita libatkan Allah dengan kekuatan doa, kekuatan ibadah, sholat diantaranya, bersedekah diantaranya, dan melakukan pertaubatan. Insya Allah seluruh masalah kita akan menjadi mudah. Karena kalau Allah sudah bilang mudah, memang itulah yang terjadi, kemudahan bagi kita. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah sudah berkenan menimpakan kemudaratan kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa melepaskan kemudaratan itu kecuali Allah. Tapi sebaliknya, jika Allah sudah menghendaki kebaikan, maka tidak ada satupun di antara kita yang meragukannya. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka mulai saat ini, nomor satu yang harus kita cari ketika kita bermasalah, ketika kita punya keinginan, termasuk dililit hutang, kita cari Allah dulu. Karena pertolongan hanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan, pertolongan itu hanya milik Allah.
Saya ingin melibatkan Allah, cuman bagaimana caranya Ustaz? Ente sholatnya bagaimana selama ini? Ya justru itu Ustaz, saya baru mau mulai lagi nih. Ya alhamdulillah, itu kan udah awal yang bagus tuh. Mulai sholat lagi, karena percuma juga ente nyari solusi kemana-mana, sholat kagak gitu. Habis sholat, kita kemudian lakukan deh tuh muhasabah gitu. Muhasabah apaan Ustaz? Muhasabah tuh koreksi diri. Jadi kita kudu mikir, nggak ada masalah kecuali kita yang mengundang masalah itu datang. Nggak ada kesulitan kecuali kita yang membuat kesulitan itu menjadi ada. Pikirin waktu ente bisnis dulu bagaimana, apa sering nipu apa kagak. Terus waktu ente dulu usaha, ada yang dirugiin apa kagak. Kemudian lihat-lihat juga urusan dengan istri, apakah istri jadi sakit gara-gara kita punya ulah apa enggak. Orang tua juga kita pikirin. Kalau ketemu ada yang salah dalam hubungan antar manusia, terus hubungan dengan Allah, nah kita minta ampun dah sama Allah. Semua udah saya lakukan Ustaz. Apalagi? Kalau udah ya coba jejak sedekah dah. Sedekah. Manusia tidak jemu memohon kebaikan. Dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Saya merasakan seperti itu ya Allah. Saya ingin sekali menyedekahkan perabotan rumah tangga ini untuk kalian. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Malik, dari dulu kau selalu bikin kejutan. Apa kabar? Baik, Malik. Ayo masuk. Ya. Ayo masuk. Ayo. Kebetulan perusahaanku dipilih untuk menjadi developer di daerah. Ya, putra daerah lah ceritanya. Aku harus membangun sebuah kota satelit. Sampai saat ini gak ada orang untuk map dan sebagainya. Andalanku cuman kamu. Bagaimana? Ya, sebenarnya aku udah males, Han. Tapi kalau kamu punya uang untuk menutupi kepentinganku di sini, ya mungkin aku mau. Dan ini ceknya kamu terima. Terima kasih ya Allah. Kau sudah mengulurkan tanganmu untuk menyelamatkan hamba yang putus asa ya Allah. Alhamdulillah. Apa datang? Tadi, enak cuma nenek. Hah? Naik apa, Is? Naik taksi. Kok nggak kasih tahu saya, bisa saya jemput? Ayo, kenal. Yuk. Allah memberikan begitu banyak cara mudah mengundang rezekinya. Salah satunya lewat jalan sedekah. Dan ini kalau kita yakin dengan kekuatan Allah, Allah lah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Setiap masalah yang hadir dalam diri kita, solusinya adalah sedekah. Kami juga ingin bisa bersedekah. Hampir sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu saya ikut syuting Kun Fayakun yang di waktu itu produsernya Ustadz Yusuf Mansur. Dia pun ditanya sama saya, Gus lo pengen punya anak? Pengen banget Ustadz, udah 3 tahun nih belum juga dikasih-kasih nih. Ya udah, kalau lo pengen punya anak, honor lo yang setengah jangan diambil nih. Subhanallah, sekarang istri saya hamil 4 bulan. Ya sedekah gimana ya? Sedekah
Ya sedekah. Misalkan saya tuh ya masih sama yatim piatu, orang miskin. Ya kalau kita bersedekah paling enggak rezeki kita agak lancar gitu. Jangan ragu untuk bersedekah. Kalau kita percaya kun fayakun Allah itu ada, maka sungguh-sungguh kun fayakun akan terjadi. Ingin tahu keajaiban kun fayakun lebih dalam? Baca koleksi eksklusif Insight Kun Fayakun, buku terbaru karya Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi lengkap seri buku Insight Kun Fayakun. Semua manusia ingin berubah hidupnya, ingin selamat dan pasti ingin bahagia. Oleh karena itu, tunggu seminar The Miracle di kota Anda dan rasakan perubahan hidup Anda. Tunggu seminar The Miracle di kota Anda.